ini aman nih. Ketika temperatur air terlalu dingin, maka air dikeluarkan, kayak gitu sih Pak. Ketika suhunya terlalu panas, maka air akan ditambahkan ke dalam tambak. Ketika oksigennya sudah mencapai 80%, maka kincir air akan off, gitu Pak. Paling di oksigennya ini aja sih Pak. Soalnya kan kalau di website yang Pak Made kemarin share kan, untuk parameter oksigen itu yang optimal 4-8 ppm gitu Pak. Kalau di sini saya tadi kebayangnya cuma dalam bentuk persentase gitu. Nggak masalah sih, karena kan memang ini bisa kita umpamakan gitu ya. Karena kan yang saya juga nggak mendukung kan kalau di Oke, mungkin seperti itu. Ini sudah bagus sih. Malah sudah. Kemarin yang ini Pak, tinggal saya referensinya dari yang pertemuan 18 kalau nggak salah. Oh, yang ini berarti MAC address menggunakan koordinat ya kemarin kalau nggak salah. Iya, bisa dikoordinatkan. Silakan Dan Pak address-nya Made. kita bisa tambahkan yang lain gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Made. Mohon izin, saya share screen juga. Ada kemarin tadi sempat buat juga. Iya Pak. Boleh. Benar Pak. Ini makin banyak contoh kan makin bagus, artinya bisa kita pilih beberapa. Saya pada prinsipnya sama dengan Pak Ulumuddin ya, karena cuma kita tadi kemarin kita berpikir untuk di soalnya sendiri kan memang tidak mencantumkan masalah kita untuk menjaga kadar oksigennya ya. Iya Pak. Ininya mungkin kita harus kalau menurut saya mungkin kita batasi sesuai dengan soalnya aja kali ya, biar tidak terlalu banyak parameter yang kita ini jaga gitu. Iya. Kalau di saya hampir persis sama dengan Pak Ulumuddin ininya prinsipnya. Cuma bedanya cuma nambahin ini aja sih Pak. Relay. Relay aja. Jadi kalau saya konsepnya itu sama sih Pak Ulumuddin. Jadi lihat ini yang merah ini. Jadi untuk mau pompa keluar. Jadi pompa untuk air keluar. Kemudian yang untuk yang hijau ini pompa air masuk. Kemudian untuk yang LED kuning ini cuma untuk menanda bahwa pompanya itu menyala. Saya kasih blinking sih. Pompa air keluar masuk itu gimana Pak? Maksudnya mohon maaf belum begitu paham. Maksudnya disedot gitu kah airnya? Iya. Jadi kalau untuk menurunkan suhu sama Pak Alimuddin itu kan untuk menurunkan suhu harus ditambah airnya. Berarti ada air dari luar dipompa masuk ke kolam. Kemudian kalau misalnya untuk menaikkan suhu itu kan harus dikurangi airnya. Jadi ada pompa yang untuk airnya keluar gitu.
Jadi saya pisahkan sih, tapi dijadiin dalam satu device juga nggak masalah sih sebenarnya. Pompanya itu ya, mau menarik mau keluar gitu. Jadi satu alat. Bisa, Kalau di bayangan saya bisa jadi 2 alat gitu, 2 pompa yang berbeda gitu. bisa. Untuk Sebenarnya syaratnya, kalau untuk relay itu tergantung kita pakai yang berapa channel ya. Bisa saja kan itu ada yang 1, 2 sampai 8 bahkan 16 mungkin ya untuk relay. Nah, ini pada ya kan kalau di waktu ini nggak sesuai sama kenyataannya ya. Ini kan relaynya kan seperti ini. Tapi pada prinsipnya kalau untuk di realnya itu bisa Pak. Jadi untuk misalkan satu device untuk menyalakan 2 pompa itu bisa karena nanti tergantung pin digitalnya gitu. iya iya. Mau pakai yang berapa. Nah, mungkin kalau untuk PAMADE ini kita terfokus ke case yang dibahas ya. Kalau tadi mungkin dari Pak Ulumuddin ya. Itu mungkin ada penambahan oksigen. Nah, ini tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi pendapat Pak Made tadi mungkin lebih baik kita menggunakan yang konteks di di case-nya tadi. Ya memang nanti kita menjelaskannya nggak terlalu ini sih Pak. Kalau menurut saya untuk Pak Made ini memang sudah terfokus ke di case-nya. Tapi untuk yang Pak Ulumuddin itu juga menurut saya improvisasinya bagus juga. Cuman kita kalau pendapat saya pribadi Pak ya, nyari aman aja yang memang sesuai case-nya gitu Pak. Kalau menurut saya sih, kalau memang apa yang sudah dirancang Pak Ulumuddin tadi, walaupun ada penambahan dari case yang sebelum yang disyaratkan mungkin, tapi kalau itu memang bisa direalisasikan mungkin menjadi nilai tambah gitu ya. Kalau melihat kelompok-kelompok lain kan kemarin ngeri-ngeri ada yang ditambah itu segala macam, dari penambahannya banyak keluar dari case studi yang ada di PPT kemarin. Menurut saya sih itu sih, kalau memang dari Pak Ulumuddin tadi memang bisa direalisasikan, nggak ada salahnya gitu. Oke. Mungkin pendapatnya dari Pak Made dan Pak Ulumuddin bagaimana? Apakah kita mau ambil project yang mana gitu? Boleh Pak, kalau mau ditambahkan tentang oksigennya juga boleh sih. Oke, berarti Saya juga ngikut aja sih Pak. Pak Ulumuddin juga oke ya. Berarti kita ambil yang konsepnya Pak Ulumuddin kalau gitu. Bentar Pak, saya mau nanya. Pak Made untuk LED kuningnya itu hanya indikator ketika pompanya nyala gitu aja ya Pak? Iya, jadi gini Pak, jadi indikator pompanya nyala, dia blinking gitu. Misalnya ini kan suhunya di 59 ya. Iya Pak. Jadi kan di atas 34. Jadi di atas 34 air pompa air masuk itu nyala. Jadi airnya ditambahin ke kolam. Iya. Kemudian kalau misalnya sebenarnya sama dengan Pak Alimuddin sih ininya. Iya. Di bawah itu, di bawah 24 derajat, dia pompa air keluarnya itu yang menyala. Terus untuk blinking ini cuma penanda bahwa dia aktif. Selain itu juga saya tambahkan juga untuk di telemetrinya itu untuk status pompanya yang menyala apa tidak, itu saya kasih nilai 1 atau 0, nanti bisa dikirim di think board-nya, sehingga bisa digunakan untuk visual juga sih. Oh, kalau dia 1 berarti dia pompa misalnya pompa masuk atau pompa keluarnya itu menyala gitu.
ini saya coba udah masuk sih, cuma yang masalah map dan sebagainya kemarin saya belum mengikuti, jadi masih cuma sampai masuk ke data ininya aja sih, ke thinkboard-nya aja sih datanya. Kita Kayaknya nggak apa-apa sih Pak kalau nggak usah penambahan map juga. Soalnya kan case-nya juga kan cuma satu tambak. ya betul ya, nggak terlalu dipaksakan. Iya. Bentar. Yang penting jalan. Tapi kalau memang maunya ditambahkan beberapa device itu untuk beberapa tambak gitu ya silakan aja Tambah sih. bagus lagi ya, Pak. Kalau mau. Iya. Ini contohnya Pak, saya lanjut sebentar. Ini contohnya yang misalnya power pompa keluar 0, power pompa masuk 1. Terus ini untuk temperaturnya 59. Cuma kadang-kadang thinkboard ini kadang-kadang nggak update ya, harus di restart di walkway-nya ya. Kadang-kadang. Nah itu kendalanya kita nggak pakai perangkat real Pak. Oh gitu ya. Oh Karena gitu. tergantung server walkway-nya. Makanya saya lebih enak nyoba langsung ke perangkatnya gitu. Oh kalau walkway tergantung server, kalau gangguan di walkway-nya datanya juga tersendat ya. Ya, karena kan dia ada dua yang harus dikonekkan. Pertama ke server walkway, kedua ke server thingsboard-nya gitu. Tapi kalau dari device itu langsung ke server thingsboard gitu. Iya, dari kemarin itu saya kira program saya yang error, jadi saya nggak semangat lagi. Kok error? Emang sama kendalanya seperti itu. Connecting terus tapi nggak bisa connect. Habis itu kadang-kadang Iya. error ke thingsboard-nya, terus nggak mau balik lagi, nggak mau koneksi lagi. Iya, kayak nyangkut Iya, gitu ya Pak ya. Ya. Karena kan mungkin di waktu itu kan banyak yang pakai juga Pak ya. Jadi delay saya, gitu koneksinya. Iya, saya lihat punya Pak Kuku itu kok lancar-lancar aja, punya saya kok sendat-sendat. Waduh, sepertinya saya yang salah ini error. Mungkin jaringannya juga Pak berpengaruh. Oh gitu ya. Nah itu mungkin faktornya Pak. Kira-kira mau pakai perangkat yang mana, project yang mana mungkin kita kalau dilihat yang lebih matang sih punyanya Pak Madi sebenarnya Pak. Atau di kolaborasi punya Pak Madi ditambahin oksigen punya Pak Ulumuddin. Tahu, tapi saya nggak tahu teknisnya. Ini mohon maaf ini Pak Madi, Pak Ulumuddin, Pak Edi, dan ini teman-teman, saya masih belum bisa kasih saran apa-apa ini. Pusing saya. Nggak apa-apa Pak, kita juga sama-sama belajar. Sama-sama belajar Pak. Sama belajar Pak. Kalau saya sih yang belum pahamnya itu untuk tampilannya Pak, saya belum paham untuk ininya. Penambatan widget sih Pak. Ini mudah-mudahan Pak, ini kita bisa continue lah ya. Karena kan sekarang saya juga ada beberapa project ya. Kalau misalkan bapak-bapak bisa bantu, mungkin bisa gabung di project saya ke depannya gitu untuk mengenai IoT ini. Karena saya juga sedang mencari tim Pak. Kalau saya handle sendirian mungkin agak kerepotan juga gitu. Harapannya kita bisa kolaborasi ke depannya gitu Pak. Dari tim yang grup ini. Bagus Pak Edi. Asal mau menerima saya nggak bisa apa-apa ini. Sama-sama belajar Pak. Saya juga lebih familiar pakai Blink daripada thingsboard. Kalau thingsboard itu agak ribet tapi memang lebih bagus sih. Cuman kelemahan thingsboard kan berbayar ya. Artinya kita cuma bisa pakai sebulan Pak. Kalau yang gratisan. Iya. Iya. Nah pengalaman server sendiri ya kemarin ya. Pengalaman saya pakai Blink itu lancar-lancar aja sih, enak, gratis, kemudian elemennya banyak itu yang bisa kita pakai walaupun gratis, tapi koneksinya bisa dibilang stabil sih. Yang kemarin masalah device itu di Blink memang terbatas ya Pak? Blink itu elemennya terbatas Pak.
kita cuma dikasih yang free itu 30 elemen. Kayak misalkan eh, apa parameter ya, kayak Go gitu kan itu gratis. Terus chart atau grafik itu gratis. Tapi ada yang berbayar semacam teks atau label itu berbayar. Kita harus upgrade Pro. Sebenarnya punya Telkomsel juga ada sih platformnya Antares. Baik, mungkin Pak, untuk tadi disepakati bagaimana untuk proyeknya, nanti tinggal kita ini aja, kita develop codingnya. Kita masih punya waktu sampai Besok, 2 hari lagi. iya, Tapi besok, besok sih Pak kayaknya. Besok kan kita ini lagi, diskusi lagi kayaknya. iya diskusi lagi besok dengan Mas Kuku untuk pematangan akhir mungkin ya proyeknya. Iya. Nah harapannya sih kan malam ini kita sudah ada gambaran, besok tinggal kendala-kendalanya aja gitu. Iya. Yang pertama kita harus sepakati ya itunya tadi Pak, kalau batasan ininya, kalau kita pakai boleh sih. Boleh mungkin untuk Yang yang Pak Ulumuddin gimana proyeknya? Atau Pak Gimana, Pak? Made? Kalau saya baru sebatas ini aja sih Pak, di Wopi aja. Saya tadi belum sempat untuk buatin dashboard untuk Thingsboard-nya. Thingsboard-nya. Berarti Ya mungkin Pak, untuk kalau yang lebih matang punya Pak Made lah. berarti tinggal ditambahin aja mungkin ke proyeknya Pak Made ya, konsep yang dari Pak Ulumuddin tadi. Saran dari Pak Disanya mungkin seperti itu ya Pak. Ya, apa bisa disisipkan kalau memungkinkan secara teknis, tapi saya nggak tahu teknisnya juga. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya berarti ya kita ambil aman aja gitu. Gimana Pak Made? boleh Pak. Boleh. Tapi untuk kadar oksigennya itu kalau menurut saya sih kendalanya kita menentukan batasannya ya. Ya, standar oksigen. Kalau yang suhu kita kan pakai DHT 22 nih udah jelas, artinya kita udah bisa ngontrol. Nah kalau untuk oksigen kita pakai piranti apa ya untuk mendeteksi bahwa kadar oksigennya masih sekian gitu. Kalau nggak salah sih sensornya itu berupa gas sih Pak. Kalau yang untuk cairan itu kemarin yang dibahas sama Pak Teguh itu turbidity atau kekeruhan kalau sensor yang ditanam ke air gitu. Biasanya sensor yang dicemplungin ke air itu pH meter ya, kemudian turbidity atau kekeruhan tadi, sensor suhu juga ada yang bisa dicemplungkan ke air. Nah kalau untuk kadar oksigen itu saya belum pernah dengar gitu. Coba saya cek dulu. Ada sih Pak ini sensornya nih. Kayak semacam sensor pH. Nah seperti ini di Pak. Di Walkway-nya apa? Memang di Walkway nggak ada, tapi bisa diibaratkan itu kita menggunakan sensor oksigen. Nah ini kan sensor pH yang ini. Ini biasanya digunakan untuk hidroponik kalau yang ini. Oh iya. Nah ini mungkin referensi yang kincir air tadi menggunakan dissolve oksigen, mungkin bisa sih di
DHT diibaratkan sensor Iya. ini karena sensornya memang ada gitu. Berarti yang seperti Pak Ulumuddin tadi pakai, berarti RH-nya kita seolah-olah gitu Pak Ya, Ulumuddin ya. Pak. RH-nya seolah-olah Ya, jadi Kelembabannya gitu, sensor gitu Mas. kan. ya Iya, betul. kelembabannya kita jadiin sensor seolah-olah. Nah ini Keluarannya apa namanya, satuannya apa sih Pak untuk ininya kadar oksigen ini? oksigen ya. Satuannya ppm nih, Pak. Kalau yang di ini. ppm ya? Kanan ya apa? Oh, ppm berarti sama kayak TDS meter ya. Kalau di website yang tambahudang.com itu. Berarti dia sensornya analog, Pak. Kalau untuk ini sensor apa namanya, oksigen ya, disokot oksigen. Satuan miligram per liter. Miligram per liter. Iya. Nah ini sebenarnya contoh kasus yang kita bahas itu ada di salah satu skripsinya ini. Oh iya, ada pinggir sekarang. Iya, iya. Putar aja. Nah memang ini kalau bisa diaplikasikan itu untuk efisiensi listrik, Pak. Karena biasanya kalau ditambak itu kincir itu dia selalu nyala gitu. Nah ini sensornya menjadi satu, Oh, DO iya. dan pH. Berarti betul tadi yang ini yang hitam. Karena dia bisa ngecek kadar oksigen dan pH-nya. Nah ini mungkin rumusnya bisa dimasukkan dalam program. Berarti kalau misalnya kita mau masukkan oksigen tadi, kita harus menerapkan rumus ini ke dalam coding agar bisa mengkalibrasi satuannya gitu. Nah mungkin untuk diagramnya seperti ini alurnya contohnya. Tabung oksigen. Jadi, oh, berarti misalnya nih kalau kadar oksigen udah turun, berarti kita mengendalikan tabung ini ya, Iya, biar dia mengalirkan oksigen ke air gitu ya. iya. Berarti pakai solenoid valve. Ya, solenoid. Mm-mm. Hmm.
Nah, ini standarnya. Kebutuhan oksigen antara 3 sampai 8 mg per liter. Jadi ini yang nanti menjadi pemicu untuk menyalakan atau mematikan dari solenoid tadi. Nah, mungkin ini untuk kalibrasinya, Pak. Ini nah, mungkin yang diagram tadi disuruh Ya, seperti ini ya, Pak. diagram Iya, alurnya. iya. Diagram alur, benar. Nah, kemudian ini kan tadi untuk algoritmanya ya, kalau yang ini. Nah, ini mungkin untuk rangkaiannya, skematiknya. Oh iya. Nah, ini relaynya itu dia hanya menyambungkan ke kincir air. Jadi aktuatornya itu ada di relay. Nah, kemudian ya PowerPoint tadi sebenarnya isi dari skripsi. Itu sama aja kita bikin skripsi seperti tugas akhir. Karena kalau kita bikin laporannya persis kayak ini. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran saja ya dari saya mengenai proyek ini. Ya, nanti silahkan tinggal di share aja apakah tadi yang Pak Made, kemudian ditambahkan sensor oksigen ataupun bagaimana. Kalau sensor oksigennya bisa lebih sederhanakan nggak, Pak? Nggak usah apa, nggak usah apa, nggak pakai rumus kalibrasi tadi. Ya bisa aja. Ya ibaratnya kan ini kita ya pura-puranya lah Pak. Karena memang keterbatasan gitu. Iya. Karena kan kemarin kata Mas Ucu juga
boleh, karena kan di WOPI memang nggak ada untuk Iya, betul, Pak. ya, seperti itu Pak. Iya, yang penting diperkuat dengan penjelasan ya katanya kemarin. Iya. Boleh, Pak. Boleh, silakan, mungkin Pak Made bisa di share screen melanjutkan project yang tadi. Nanti Oh kita iya. bantu tambahkan mungkin dari yang lain juga. Screen lagi. Yang ini kalau kita mau pakai untuk kadar oksigen tinggal yang humidity-nya ini Iya, Pak. yang kita pakai untuk ini. Kita tambahkan di sini. Berarti Nggak kelihatan ya share screen-nya. nggak kelihatan, Pak. Di tempat saya nggak tahu, Kelihatan, Pak. Ya. tempat saya masih gelap ya. Nggak kelihatan ya? Di saya Iya, kelihatan, gelap. Pak. Muncul Pak. Oh, kali tempat saya dengan tempat saya masih gelap. Lanjut. Apakah ada settingan lain ya? Oh, nggak ada Pak. Tapi di saya muncul kok. Kalau di tempat Ini. iya. Tapi mungkin tempat saya yang gangguan. Lanjut aja Pak Mahdi. Ini berarti tipe datanya integer, float atau apa Pak ya? Yang untuk angin oksigen. Kalau itu data float Pak. Data float ya? Iya. Kita samakan aja kayak DHT22 Pak. Floating. Oke. Floating. Berarti kita pakai yang kita kasih nama O aja ya, oksigen ya. Data humidity. Oke. Kemudian berarti kita pakai kondisional lain lagi ya. Nah, jadi sekarang kondisionalnya seperti apa nih, Pak? Untuk oksigen ini Oksigen. Berarti logikanya jika oksigen itu kurang dari sekian persen, maka pompa menyala, begitu ya? oh iya, berarti kita karang aja Pak, misalnya untuk masih Ya. berapa persen gitu ya. Iya, Pak. Kita bikin aja. Misalnya berapa nih? Kita ambil di 70% aja mungkin, kurang dari 70%. Kurang dari 70% ya? Iya. Kurang dari 70. Kurang dari sama dengan mungkin, Pak. Kurang sama dengan. Ya 70, kemudian ya. Nah, terus saya belum nambahin ini ya. Nambahin apa namanya? Servo ya. Ini groundnya masuk ke ground Pak ya. Nah, terus ininya masuk ke power. Power 5 apa sama aja Pak ya? Sama aja. Saya ganti ini deh.
Kemudian untuk PWM-nya kasih kita channel 5 ya Pak ya. Oke, bisa dideklarasikan lagi. Oke, define apa? Saya nggak terlalu over, harus nyontek. Contoh-contohnya. Yang Untuk logika servo, yang Pak. Ya, servo. untuk sebentar. Untuk deklarasinya apa Pak? Yang apa Pak? Yang untuk servo. Coba Iya, Pak. lihat dulu Pak. Contohnya, servo ini ya? Library. Iya, Pak. Nah, Itu Ini dulu ya? Oh iya. Oke. Kemudian Di untuk posisi awal gitu Pak ya? Iya, Pak. Oke, untuk posisi awalnya mana dia? Nah, sisi awalnya apa Pak? Berapa nih? 0 atau 90 atau 180? Kita ambil di 0 aja Pak. Di 0 aja ya? Ya, biar Oke. enak. Oke. Sudah itu. Tinggal ini langsung Pak ya? Ada inisialisasi PIN lagi nggak? Saya nggak Ada, terlalu Pak. hafal. Ada ya? Oh, untuk PIN-nya ini ya? Iya. My servo My attach servo. ini ya? Iya. My servo attach. Berarti My servo udah di setup ya? Oke, taruh di sini aja deh. Dia PIN tadi PIN 5 Pak ya? Iya, Pak. 5, Pak. Oke. Nah, setelah itu tinggal digerakkan dengan kondisi ini ya? Ya, dari dulu. Iya, Pak. Oke. Nah, jika dia oksigennya lebih kecil dari 70, berarti dia harusnya bergerak gitu Pak ya? Ya. Oke, perintah apa ya Pak? My My servo.write. servo. My My servo. servo dot write ya? Ya. Iya, Huruf Pak. kecil write-nya. Iya, Pak. Kayak Oke. gitu. Right. Nah, Turun, baru 90. dia berubah ke 90. Gitu Pak ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian Sudah. mungkin LED ya, nyala ya. Oh, LED nyala. Berarti tambahin LED lagi Pak ya? Ya. Enggak, itu Pak yang di loop-nya itu digital write, masuk digital write enggak? Nggak usah, Pak. Enggak usah. Oh, di loop-nya. Ini sebentar coba. Oh, dipisah ya. Berarti enggak gabung ke itu yang di atas ini ya. Mana coba yang IT, nah itu. Nah di sini nih. IT kurang dari Yang 2. mana Pak? Yang itu Pak. Ini. Yang itu. Yang itu. Ini Itu kan masih di loop sih Pak? Enggak, Pak. Itu soalnya parameternya udah beda tuh, Pak, kondisinya. Yang atas untuk suhu dan yang suhu. bawah untuk oksigen kayak gitu. Udah dipisah. oh iya. Ini untuk suhu tadi Pak. Oh suhu ya. Yang ini kita buat kondisi baru untuk oksigennya gitu. Oksigennya yang berarti humidity-nya ya. Ya, yang kita pakai data humidity. Iya. Berarti perlu ditambahin LED lagi Pak?
Bagaimana? Boleh sih. Kalau tadi tuh yang merah itu untuk apa, Pak? Merah sama hijau. Nah, kalau yang merah sama hijau ini diibaratkan pompa, Pak. Pompa. Jadi relay ini mengendalikan pompanya gitu. Oke. Yang ini pompa untuk keluar, jadi mengarahkan air dari kolam ke keluar atau mengurangi air. Kalau ini pompa masuknya yang hijau. Oh iya. Itu berarti bisa ditambahkan LED indikator kalau misalkan kondisi oksigen, Pak. Ya, Mm-mm. tambahin ya, Pak ya. Iya. Oke. Si warna apa nih? Biar beda dikit lah. Ini. Dulu. Sebentar, Pak. Berarti ini untuk penambahan baru LED-nya itu di pin 18. Define LED apa nama? Oksigen, Pak ya, Ya, oksigen. di 18. Kemudian di ininya pin mode-nya kita kasih output. Nah, kemudian kita digital write. Gitu, Pak ya. Ya. Oke. Coba dites dulu mungkin, Pak. Oke, Pak. Di library-nya kayaknya belum sih, Pak. Oh iya. Sama include-nya tadi udah belum, Pak? Belum ya? Belum di atasnya ya? Belum kayaknya. Iya, belum. Oh ini? Enggak ya, udah belum. Pakai Include library-nya, Pak, coba di atas. ESP32 servo.h. Ya, include Oh, library-nya ditambahin belum, ya. Pak. Apa namanya, Pak? Include ESP32 servo. Yang di chat, Pak. Saya udah kirim Preset ya. di chat Zoom. Set zoom. Ya. Oke. Include ESP32 servo.h. Siap.
Oke. Coba lagi Pak ya. Oke. Iya, Pak. Ini masih tadi berarti, Di 70 Pak. oh ininya belum, oh udah ke 90 nih, Udah ke tapi 90 nggak kelihatan karena, oh ininya dari 0. dari 0 ya. Oh berarti ininya harus kita nolkan dulu, ini nggak ada fungsinya kayaknya tadi nih. Iya, Pak. Kayaknya, Pak. Iya kan? Itu berarti Iya. kita harus nolkan dulu kan Iya. di setup-nya ya. Di sini kita nolkan dulu servonya kan. Iya. Iya, bisa, Pak. Berarti pakai yang right ini ya. Servo.write my servo. Mm-mm. Ya, ini kita nolkan dulu di sini ya. Kasih 0 dulu nih kan. Iya. Untuk Ini default. nggak ada, iya ini nggak ada ini ya. Oke, kita stop dulu, save. Nah, kita coba lagi. Ini udah nyala sih tadi Pak ininya. Layarnya udah. Indikator udah bisa ya. Layarnya tadi udah nyala, cuma servonya yang belum pas. Servonya apa nih? Benar, servonya belum pas. Iya. Udah, Pak. Oh iya. Soalnya di bawah 70 tadi. Jadi otomatis gerak langsung. Nah ini masalahnya seringnya di sini nih. Iya. Biasanya saya tak stop, tak ulang lagi. Iya. Dia awalnya 0 kan, habis itu ke 90. LED-nya nyala, kemudian untuk ke temperatur di bawah 24, berarti airnya dikeluarin. Di pompa untuk mengeluarkan airnya nyala. Coba kalau misalnya dia tadi di bawah 70 ya, kalau misalnya dia 80. Oh, karena baru kondisi, harus dikondisikan yang lain juga ya? Ya, belum ditambahin tadi. Tinggal Tambahin main tadi ya? off-nya. Iya. In mode lab berarti low ya kan. Oh, Digital write. kondisi yang lain? Yang ini Pak ya? Iya. Kon- Berarti else. Else ya, tambahin else ini. Saya lupa. Langsung ini ya? Gitu Pak ya? Ya. Else
Oh iya bisa. Nah, wow, Gini kan apa salah? wow. Kemudian servernya juga dibalikin lagi Servonya ke posisi semula, 0. 0 ya. Oh, ininya kembali ke 0 ya. Iya. Oke, kita coba. Harus sabar dengan yang gratis kan, Pak ya ini. Karena gratis. Kalau selain Wokwi yang berbayar itu ada apa ya? Woki. Selain Wokwi untuk simulasi. Selain yang gratis. Saya pernah pakai Tinkercad, Pak. Tinkercad itu elemennya masih sedikit daripada nggak Woki. nggak selengkap Wokwi. Ya, dia cuma bisa Arduino aja, belum bisa sampai ke 32 untuk IoT kalau Tinkercad. Sebenarnya sih banyak. Kalau yang offline-nya itu ada fetching. Fetching itu cuman dia lebih ke skematik, tapi bisa juga ditambahin kode ya. Terus kodenya langsung bisa diupload, bisa. Cuman kelemahannya tadi nggak selengkap Woki, Pak. Tidak selengkap Wokwi ya. Oke, Ya. ini kondisi di atas Oh, 70%, 88 dia off, off, ya. off dan kondisi semula. Terus kita coba lagi ya. Begini. Oke, 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 sip. Mantap. berarti sudah oke ya. sudah Pak. Berarti tinggal memasukkan yang servo sama LED ini ke itu ya, Thinkboard ya. Iya, berarti tinggal telemetrinya aja Tambahkan. ditambahkan berarti Pak ya. Oke. Mungkin yang lain bisa nyoba Pak untuk Iya, memasukkan ke Thinkboard. Itu di remote oh, aja Pak. Laptop Bapak kan di Zoom ada tuh, kalau nggak salah remote pilihan. Ada nggak Pak keterangannya di Zoom remote? di Zoom ya, sebentar. Menunya itu di bawah atau di atas mungkin. Oh, Kalau remote control ya. ya itu pilihkan aja ke siapa yang mau coba di Thinkboard. Oke. Nanti Bapak bisa nge-remote punya laptopnya Pak Made. Oke, siapa yang mau nih untuk ngisi? Mungkin Pak Ulumuddin mau nyoba memasukkan yang tadi LED sama servo di Thinkboard-nya. Gimana, Pak? Untuk ini kan Thinkboard kan belum kita update ya di Thinkboard yang LED sama servo. Mungkin Pak Ulum mau mencoba, nanti dikasih akses sama Pak Made untuk meremote laptopnya Pak Made. Jadi langsung ngetik di share screen ini. Coba dulu, Pak. Coba Pak Made Oke. remote-nya ke Pak Ulum. Nanti Oke, mungkin sudah saya ini. Ya, silakan Pak Ulum bisa gerakin kursornya Pak Made. Ini udah, Pak. Sudah. Silakan. Nah, itu langsung ke Thinkboard-nya. Tadi udah, Pak. Ini, Pak. Masih ininya belum. Servo Apa sama indikator itu oksigen yang belum.
Sama LED oksigen ya Pak tadi Pak. Kayak gini nggak Pak? Kincir angin gitu. Iya. Udah ya Pak? Coba deh. Oke, kita save. Terus, oke. Mungkin namanya juga di rename ada ya Pak? Boleh. Ngomong-ngomong, saya baru tahu loh di situ ada nomor ini. Soalnya kalau sama ntar bingung itunya Pak. Iya benar. Saya baru tahu loh ada di situ. Saya cari-cari kemana nih? Di mana nih rename? Coba dulu ya Pak. Nah itu yang kemarin saya tanyakan ke Mas Kuku itu kan kalau misalnya kita bisa kolaborasi codingnya kan enak ya di Iya Pak. workflow. Nah kalau ini mungkin pakai ini remote ini mungkin tapi gantian gitu. Sama ya Pak. Iya memang lama Pak. Ini masalah koneksi juga mungkin. Ngomong Bapak-bapak ini kesehariannya bekerja di mana Pak? Kalau saya lebih banyak di lapangan sih Pak. Kalau di kabupaten saya kan ada program Yes ya pertanian itu kan ada di 4 provinsi kalau nggak salah. Nah kebetulan saya tahun kemarin ikut magang program Yes itu khususnya di beras organik budidayanya. Nah kebetulan kenal smart farming juga lewat program itu. Cuman dulu saya nggak lolos masuk seleksi pesertanya itu karena ada teman satu klaster yang memang nggak lolos jadi saya ikutan nggak bisa walaupun saya lolos sebenarnya administrasinya. Jadi saya cari-cari kursus di luaran gitu. Pertama saya ikutan itu di Nusabot, Pak.
Nusabot itu lumayan murah juga sih. Dulu saya dapat kelas cuma 30.000 yang materi dasar harganya. Iya. Kalau Pak Mandi sendiri gimana Pak? Kalau saya di ini Pak, instansi pemerintah. Oh, Saya di BMKG kerjanya. Beres. keren Pak. Sekarang juga udah memanfaatkan IoT kayak di BMKG. Instansi pemerintah untuk IoT, kalau tempat saya sih masih apa namanya, belum belum terintegrasi, artinya belum tergabung, misalnya belum jadi satu komunitas tuh belum. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan kerjanya aja. Kemarin Belum juga ada bagian khusus yang untuk mengembangkan IoT itu belum ada, Pak. kemarin kita kerjasama sama Telkomsel Pak. Telkomsel dia Mm-mm. punya anak perusahaan yang khusus di IoT malah smart farming gitu. Kemarin saya ikut sama Telkomsel ke lapangan itu untuk ngecek kadar NPK paling yang mereka bisa. Dan memang itu yang paling relevan sih daripada kita yang standalone gitu dipasang di lahan ya. Karena resikonya Mm-mm. besar Pak. Itu suka ada yang nyuri gitu. Orang itu kan di dalamnya ada aki gitu kan sebagai sumber daya. Nah itu yang agak riskan. Oh iya, Mm-mm. di BMKG juga kan di tempat kami juga ada automatic weather station tuh, Pak. Ya, Ya sering sering kejadian sih, kan soalnya itu kan unmanned, jadi lokasinya di pelosok-pelosok gitu. Kalau nggak ada penjaganya ya agak riskan juga sih. betul. Nah jadi kemarin itu saya pengalaman dengan Telkomsel DFE ya. Ya paling yang paling apa portable lah yang paling dibutuh itu cek kadar NPK unsurnya. Hmm. Itu kan sensornya lumayan. Kalau yang kemarin 5 pin itu saya cek harganya sampai 7 jutaan harga sensornya. Oh. Telkomsel bergerak di bidang gitu Iya, pertanian juga. iya, dia anak perusahaannya baru mulai tahun 2000 berapa ya? Karena lihat mungkin di sektor pertanian potensi juga. Ya outputnya kan mereka jual ini Pak, jasa penyemprotan dengan drone gitu. Terus pengecekan tadi, untuk arah tanah itu kedepannya berbayar. Ya awalnya mungkin demplot lah, artinya pilot project Ya. masih gratis. Cuman ketika mungkin tidak efektif ya, musim berikutnya itu bisa. Ibaratnya untuk penyemprotan lahan kita sewa per hektar itu kurang lebih 650 sampai 1 juta kalau nggak salah. Hmm. Iya ya. Kalau kalau di Cina kayaknya sudah pakai drone ya Pak ya. Di India, Ya, di harusnya kita terdepan ya Pak pakai yang seperti itu. kita ketinggalan 10 tahunan lah Pak untuk IoT kayaknya dari negara-negara maju. Di pertanian juga sih di Kementerian Pertanian itu sekarang lagi digalakan. Cuman kemarin saya tanya peserta yang sudah ikut pelatihan smart farming, malah mereka itu disarankannya beli bukan bikin gitu. Jadi nggak tepat sasaran juga gitu. Karena memang yang agak susah itu untuk belajar algoritmanya sih. Mungkin Iya. Pak itu coba diputuskan dulu koneksi remote-nya Pak. Iya Pak, ini mungkin Takutnya dari bentrok. Bapak aja Pak. Pak Nanti Pak Madi Oh, aja. Made coba. oke. Kayaknya koneksi bentrok sama Zoom. Iya, iya. Oke. Coba di nah ya di mulai lagi. Oh iya, baru benar.
Kalau kemarin yang pas praktek di FES 3 itu di laptop saya juga nggak bisa ya, jalan sama-sama ya. Apakah pengaruh juga ya? Ada kemungkinan Pak bentrok sama koneksi Zoom-nya mungkin. Nah ini sudah lancar nih. Sudah bisa. Kita coba lihat di ininya ya, Iya. ya ini kincir udah ada, oksigen. Nah ini kemarin ini Pak, kalau kita pengalaman kemarin ini kita masukkan nilai dari lihat yang langsung, nilainya itu begini Pak, 18 gitu. Makanya kemarin di program ini saya manual, jadi saya tambahkan misalnya status gitu. Oh, Maka iya. statusnya yang itu dikirim ke apa namanya, ke Thinkspot, karena pernah saya masukkan nilai-nilai lain kok nggak pas gitu. Wah, akhirnya ya manual Pak, saya masukkan ini, saya bikin variabel baru lagi, status gitu, untuk Oh iya Pak, iya. uh-uh. Ditambah aja Pak. Gitu, Pak. Iya. Pak Madi berarti nyampe malam banget dong Pak, larut malam ya Pak di sana? Ya, saya shift-shiftan Pak. Jadi kebetulan hari ini tuh shift pagi siang dari jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Oh, Yang di bandara itu bukan lain ya Pak ya? BMKG yang di bandara sama ya? Itu stasiun meteorologi Pak, kalau yang di bandara. Kalau saya di balainya, di Balai 3 regional wilayah 3 kalau saya. Apa namanya Pak ya? apa ya tadi? Kincir. Kincir ya. Iya. Flat oksigen Pak. Oh, dan oksigen. Iya kan? Flat. Oh iya. Boleh sih dikincir aja Pak, biar ini ya, biar lebih. Oh iya ya. Jadi biar ada 2. Ini sudah ada di sini, kita hapus aja sini Pak ya, yang ini. Oh. Iya Pak. Karena udah ada di sini sih. Kita coba. Kalau dulu saya pernah main-main dengan Raspberry Pak, cuma kesulitan mungkin bagi semua orang itu, kalau nggak ada tujuannya belajar seperti ini tuh cepat lupa Pak. Iya Pak. Artinya hanya sekedar tahu itu, habis itu nggak diaplikasikan. Kalau kayak Pak Edi kan langsung aplikatif tuh, jadi jadi lebih inilah, lebih cepat ingat, lebih ingat lah. Kalau saya hanya sekedar hobi aja, paling bulan depan saya udah lupa nih. Sebenarnya kalau untuk smart farming sendiri Pak, kita bisa bikin untuk di rumah mungkin ya, saya juga sama. Jadi ya itu tadi, jadi
tidak perlu skala besar, yang penting intinya kita bisa mengaplikasikannya. Karena kan enaknya itu kalau kita sudah jadi codingnya Pak, itu kita bisa bikin banyak untuk produksi, tinggal copy paste aja. Hmm, Itu iya, Pak. enaknya. Jadi bisa kita jual. Pak Edi, ini Baik. kalau apa alatnya ini nanti itu kalau tersambung dengan listrik yang sesungguhnya AC gitu gimana ya? Nah, jadi sebenarnya begini Pak, ini saya juga ada beberapa kali korsleting ya. Ini ketika menggunakan, saya pakai Node MCU SP8266. Itu terutama dari segi input powernya. Nah, yang paling ideal itu sebenarnya pakai USB, Pak. Micro USB Hmm, Ya, ya. Daripada kita langsung ke USB ke play-in gitu. adaptor gitu Nah, ya. Iya, USB. Pak. Kalau nggak salah tuh input masukannya inputnya tuh cuma 5 di 5 volt 5 kalau nggak volt. Ya, salah. jadi inputnya 5 volt. Jadi kalau saya sendiri setiap merakit alat, Pak, itu kan ada yang namanya modul power bank ya. Nah, saya menggunakan modul itu, Pak. Hmm. Jadi Terus dia tegangannya lebih stabil. untuk menggerakkan motor-motor itu Pak, kalau yang besar-besar Nah, nggak kalau perlu ya. kalau motor sendiri dia contohnya pompa air ya. Pompa air itu kan 12 Ya. volt. Tetapi di sini kan aktuatornya adalah relay. Jadi relay itu dia bisa untuk mengoperasikan listrik DC itu dari 5 volt sampai 30 volt. Untuk listrik AC-nya itu sampai 220 volt kalau tidak salah. Jadi Jadi kayak dengan semacam uh, dikonversi gitu kan. konversi dengan kita menghubungkan ke pin yang ada di board gitu kan, dia bisa mengontrol tegangan yang lebih besar. Enggak, Nah, Pak. Kalau menurut saya yang saya tahu nggak gitu, Pak. Prinsip kerja relay itu cuma mutus sama menyambungkan aja. iya, dia kan triggernya kan ada yang low level trigger, ada high level trigger ya. Jadi di relay itu dia cuma ada 0 sama 1. Dia mau Iya. pakai normally open atau normally close. Hmm. Terus konversi tenaganya tadi? Nah, maksudnya kan dalam artian kita mengatur apa ya, saklarnya menjadi digital lah istilahnya. Tadi ada 0 sama 1. Nah, untuk dayanya sendiri, voltasenya, relay itu bisa untuk DC ya, maksimal itu 30 volt dan listrik AC-nya itu maksimal 220. Jadi perangkat elektronik baik itu yang DC maupun AC bisa di trigger oleh relay dengan Relay. memberikan sinyal digital 1 atau 0, high atau low gitu Pak. Jadi relay itu langsung nyambung ke AC gitu ya Pak? Bisa. Ya, bisa. Hmm. Nah, nanti perbedaannya untuk menggunakan relay, kita harus tahu dulu apakah dia low level trigger ya. Kalau low level trigger itu jadi ketika kita diberikan sinyal 0 atau low dia akan aktif. Tapi kalau misalnya dia dikasih sinyal 1 atau high, dia malah mati gitu. Kebanyakan di pasaran sih menggunakan relay yang low level trigger karena lebih murah. Kalau nggak dipraktekkan memang betul kata Pak Made ya, mungkin hanya teori-teori gini mungkin kan nggak Iya, diimplementasi gitu ya. benar banget sih, Pak. Iya. Soalnya Nah, saya dulu juga gitu, Pak. Tugas sebenarnya akhir saya juga bikin IoT. sebenarnya Pak, kalau untuk belajar Arduino ini memang disarankan lebih enak punya alatnya daripada kita belajar lewat simulator karena agak jauh berbeda mungkin menurut saya ya. Hmm. Karena kalau misalnya kita menggunakan alatnya langsung itu prinsipnya beda dengan yang ada di Walkwi. Contohnya kan kita harus instalasi boardnya. Kalau tidak ada node MCU berarti
harus diinstal. Kalau library sih sama, ada di Arduino IDE-nya. Library-nya harus diinstal juga. Nah, kemudian yang paling penting adalah dripper. Kalau di Node MCU itu biasanya kan ada yang dripper CH340 atau CP2102. Yang bedanya itu dari chipnya saja sih. Kadang-kadang orang itu kan ketika pertama kali nyoba ya langsung di device, mereka nggak tahu drippernya pakai yang mana. Akhirnya nggak kedetek di PC ataupun komputer. Berarti ya nggak bisa asal beli ya berarti ya, Pak ya? Sebenarnya bisa sih Pak. Maksudnya Bapak harus tahu dulu bentuk chip yang CH340 seperti apa, kemudian yang CP2102 seperti apa. Jadi Oh, paling enak itu tinggal download 2 dripper tadi. mm, Artinya ketika ya, kita ya. sudah diinstal 2 dripper tadi, mau pakai yang CH340 atau CP2102 itu bisa masuk. Bedanya terletak Oh, dari tadi, chipsetnya Pak. tadi tinggal cari driver-drivernya itu ya, Pak ya mungkin. Iya. Nah, kalau untuk yang pemula, biasanya mereka kan diarahkan ke Arduino ya, Arduino Uno. Memang itu nggak Ya, terlalu ribet, karena memang ya sudah settingannya lah di IDE. Tapi ketika kita menggunakan IoT dan device-nya itu mau SP32, Lemos Dewan, ataupun Node MCU, itu harus ada tambahan board-nya. Jadi harus install dulu board-nya yang SP8266. Terus tambahkan juga library-nya. Ada Arduino JSON juga, sama kemudian library yang SP8266 dan banyak lagi lah. biasanya kalau yang sering dipakai di lapangan tuh ya Node MCU atau SP32 ya, yang banyak dipakai. Rata-rata yang untuk produksi itu yang saya lihat SP32 Pak. Cuman SP32 yang asli itu kan dari Espressif ya, produsennya itu agak mahal. Nah, kelebihan SP32 sebenarnya itu dia punya koneksi Bluetooth dan Wi-Fi. Kalau di SP8266 yang tadi Node MCU tadi itu tidak ada koneksi Bluetooth-nya. Harganya murah sih Pak, yang SP8266 di online itu cuma 30 ribuan Pak. Anu, yang SP32 tadi. SP8266 yang Node MCU. Oh, mana? SP32 juga paling kisaran di 60 sampai 70 Pak. Oke, jadi panjang nanti apa tanya-tanyanya. Enggak Mungkin Pak masalah. Mati mau dilanjut. Kalau Pak Mati tadi mau melanjut dulu apa yang sampai di mana kita tadi ya. Oh, ini udah ini sih Pak, udah Sudah ya? sampai di Memang sudah selesai. thinboard-nya. Ini kuncir angin udah statusnya udah satu nih, udah nyala. Kalau misalnya kita kasih sebentar. Misalnya kita kasih nah kan off, dia ngirim datanya harusnya kalau update sih 0. Nah ini Ya, kalau sudah stuck lama gitu kadang-kadang nggak bisa anu ya, kadang-kadang nggak terkirim. yang mana nih? Yang ini Pak, yang ini Bu? Ya, itu. Ini bukan. Yang kelompok itu. Oh ya ya. Ini dah. Ya itu dia kadang-kadang harus diulang lagi. Kalau di lingkungan sekolah itu biasanya apa ya IoT ya yang bisa diterapkan ya Pak ya? Mungkin itu yang absensi Pak menggunakan RFID untuk di sekolah. Sensi ya. Ya, jadi tinggal tempel kartu, datanya masuk, kerekap. Oke, sudah 0 sih Pak, udah. Ya.
tinggal ininya aja sih Pak. Oh, tampilannya Tampilan di dashboardnya. dashboardnya. Oke. Mau dilanjut besok atau sekarang, Pak? Soalnya kayaknya udah larut malam juga sih. Boleh. Meleb- Nanti melebihi. Apalagi di Pak Made kan 1 jam lebih cepat malah. iya Oh, masih WIP ya? Bali WIP atau Wita? Vita. Wita. Kalau tempat saya Vita Pak. kita iya, betul. Oh, Oh, palingan begini aja Pak. iya gimana? Ini apa namanya? Nanti kan ini saya share. Iya. Nanti bisa dicoba-coba misalnya Oke. Pak Edi dan Oh iya, Pak. Pak yang lain itu coba. Nanti kita pas meeting berikutnya udah ada. Oke, kira tampilan kalau seperti ini. Jadi opsinya kayak tadi lebih Iya, banyak Pak. gitu. Iya, Pak. Ya. Boleh, Pak. Oke. Nanti saya share di WA aja ya linknya Pak. Oke, Pak. Oke. Oke. Berarti kita akhiri pertemuan untuk malam ini Pak. Besok Iya. Terima kasih besok banyak, kita Pak. besok kita masih ini ya. Masih ada Masih- kelas, Pak. Sama Iya, Mas Pak. Uku. Hari Jumat. Oh iya ya. Mas. Baik. Saya ini terima kasih sama Pak Made, Pak Edi, Pak Ulum ini yang sudah banyak share tadi. Saya nggak bisa bantu apa-apa masih ini. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Nggak Pak. Sama-sama Sama-sama belajar, Pak. Nggak apa-apa Pak. Kita semua belajar sini Pak. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Mungkin nanti kalau butuh sharing lagi saya bisa sediakan Zoom. Oh, pasti saya butuh ini Pak. Nanti saya kontak-kontak di WA grup itu aja ya Pak ya. Ya. Tanya-tanya. Siap. Ini juga saya rekam Pak Zoom-nya. Mungkin nanti saya bisa share ya kalau sudah saya upload di YouTube ya. Boleh. Untuk mengingat mungkin nanti Waduh. pertemuan ini Iya, Pak. di sini ya. Ya, Sip. baik Iya, Pak. Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Sama-sama Pak. Terima kasih Ya, juga sudah sama-sama. bergabung Pak. Selamat malam dan selamat istirahat. Malam, Pak. Oke, Pak ya. Malam Pak. Izin live dulu Pak ya. Siap, Oke, Pak. silakan Pak.